Hai, Assalamualaikum. Hayeview is back. Kali ini Hayeview akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Luka. Film ini berkisah tentang seorang monster laut yang bisa berubah jadi manusia dan ikut perlombaan di kota. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita cek recap filmnya. Film ini dimulai dengan dua orang nelayan yang sedang menangkap ikan pada malam hari di laut. Salah seorang nelayan tersebut merasa takut karena dia percaya di laut itu ada monsternya. Tak lama ada seekor monster laut yang mencuri barang di perahu. Namun monster itu kepergok oleh salah seorang nelayan tersebut. Karena kaget, monster itu hendak kabur. Karena tergesa-gesa, monster itu tersangkut di jaring nelayan. Tapi akhirnya dia bisa melepaskan dirinya dari jaring dan melompat melewati perahu nelayan. Kejadian itu membuat dua orang nelayan tersebut mengurungkan niatnya untuk mencari ikan. Keesokan paginya, di dalam laut ada seekor monster yang kaget karena ikan ternaknya kabur dari kandang. Monster itu bernama Luka. Lalu Luka menangkap satu persatu ikannya. Setelah itu, dia membawa mereka ke padang rumput laut untuk digembala. Pada saat menggembala, Luka melihat ada seekor ikannya yang sedang mendekati sebuah jam. Bukan hanya itu, Luka juga banyak menemukan barang-barang lain yang terjatuh di dasar laut. Lalu dia melihat ada perahu di atasnya. Karena takut, Luka dan ikan-ikannya bersembunyi di gua kecil. Setelah itu, Luka pulang dan disuruh makan siang oleh ibunya. Ibunya berpesan agar Luka jangan pernah sekali-kali untuk mendekati daratan, karena para manusia akan membunuhnya. Ketika sedang makan, Luka bertanya dari mana asal perahu itu. Neneknya menjawab, perahu itu berasal dari daratan, karena neneknya pernah ke sana. Setelah makan, Luka kembali mencari dan mengumpulkan benda-benda yang terjatuh ke laut. Ketika Luka menemukan pemutar musik, dia didekati oleh seorang berbaju penyelam yang besar. Ternyata penyelam itu adalah monster laut juga yang bernama Alberto. Setelah itu, Alberto membawa barang-barang miliknya ke daratan dan mengajak Luka. Awalnya, Luka tak mau karena takut, tapi Alberto menariknya hingga ke daratan. Setelah ditarik, Luka seketika berubah menjadi manusia. Jadi, di sini kalau monster laut keluar dari air, maka akan menjadi manusia. Luka yang pertama kali naik ke daratan, dia takjub dengan indahnya pemandangan di daratan. Seketika, dia teringat pesan ibunya dan kembali lagi pergi ke dasar laut. Malamnya, Luka tidak bisa tidur karena memikirkan kejadian tadi. Siangnya, Luka ingin pergi ke daratan lagi, namun ia ragu. Lalu di belakangnya ada Alberto yang mengajaknya kembali ke daratan. Saat di daratan, Alberto mengajarkan Luka bagaimana caranya berjalan seperti manusia. Lalu Alberto mengajak Luka ke tempat tinggalnya. Ketika di dalam rumah Alberto, Luka melihat ada banyak sekali barang-barang yang dikumpulkan Alberto dari dasar laut. Lalu Luka melihat poster motor Vespa. Dia langsung berkhayal dia sedang mengendarai motor Vespa di permukaan laut. Luka pun mempunyai ide untuk membuat motor Vespa dari barang-barang yang Alberto punya. Sore pun menjelang, waktunya Luka untuk pulang ke rumah. Di rumah, dia ditanyai ibunya dari mana saja dia pergi sampai menjelang sore. Namun sang nenek menolongnya dan bilang kalau Luka disuruh neneknya untuk mencari teripang. Akhirnya Luka tidak jadi dimarahi ibunya. Esoknya, Alberto ingin menguji coba Vespa buatan mereka berdua di turunan bukit. Alberto akan mengendarai Vespanya dan Luka memegangi papan untuk lompatan Vespa. Namun ketika Vespa berjalan, Vespanya terbelah menjadi dua dan Alberto pun jatuh ke laut. Karena senang, Alberto mengajak Luka untuk membuat lagi motor Vespanya. Setelah itu, Alberto memberikan pakaian kepada Luka. Di laut, kedua orang tua Luka mengetahui bahwa Luka tidak sedang menjaga ikan-ikan ternaknya dan malah pergi ke daratan. Setelah menyelesaikan Vespanya, Luka diajak Alberto untuk ikut naik bersamanya. Mereka berdua pun menuruni bukit dengan kencang hingga tercebur ke laut. Malam harinya, Luka diajak Alberto untuk melihat bintang-bintang di langit. Alberto mengatakan jika bintang-bintang itu adalah ikan. Lalu Luka melihat kota kecil di pulau seberang. Dan Alberto berkata jika di kota itu mereka akan bisa melihat Vespa sungguhan. Lagi-lagi Luka berkhayal dia sedang mengendarai Vespa bersama Alberto. Tadi sangka Luka ketiduran hingga larut malam.
Dia lalu pulang ke rumah secara diam-diam dan dimarahi oleh orang tuanya. Di tengah interogasi, ada pamannya Luka yang datang dari laut terdalam. Pamannya itu dipanggil ibunya untuk mengajak Luka ke laut terdalam selama 2 musim sebagai hukuman untuk Luka. Merasa kesal, Luka langsung pergi ke daratan menemui Alberto dan menceritakan masalahnya. Mendengar hal itu, Alberto mengajak Luka untuk pergi ke kota agar orang tua Luka tidak bisa menemukannya dan mereka bisa mewujudkan mimpinya untuk mempunyai Vespa. Lalu mereka pun berenang menuju kota di seberang. Ketika sudah sampai di pantai, mereka berdua menutupi dirinya dengan perahu agar tidak ketahuan wujud asli mereka oleh manusia. Saat memasuki kota, Luka pun terpesona dengan keadaan kota yang ramai. Lalu terlihat seseorang yang bernama Ercole sedang mengendarai motor Vespa yang bagus. Saat mereka berdua akan mendekati Vespanya, ada bola di depan Luka. Dia menendang bola tersebut dan mengenai Vespa Ercole. Ercole yang marah, dia mendekati Luka dan Alberto. Dia mengatakan bahwa badannya Luka bau ikan. Lalu Ercole membawa Luka ke kolam air mancur dan hendak memasukkan kepalanya ke dalam kolam air mancur tersebut. Ketika menyentuh air, pipi Luka langsung berubah menjadi sisik. Lalu datanglah seorang anak gadis yang bernama Julia. Dia membela Luka dan Alberto serta mengancam Ercole dengan ikan yang ia bawa. Ercole pun mengejek Julia kalau dia tidak bisa mengalahkan Ercole di perlombaan di Porto Rosso. Setelah itu, Luka dan Alberto pergi bersama Julia. Tak lama, datanglah seorang polisi yang membawa poster yang berisi pengumuman untuk siapa saja yang bisa menangkap monster laut, maka akan mendapatkan imbalan. Di sisi lain, saat dalam perjalanan, Julia mengajak Luka dan Alberto untuk mengikuti perlombaan di Porto Rosso. Lalu Alberto bertanya apa saja yang akan ia dapat jika mereka memenangkan lomba. Julia menjawab, jika mereka bisa menang dalam lomba, mereka akan mendapatkan uang dan bisa dibelikan apa saja termasuk Vespa impian Luka dan Alberto. Mendengar hal itu, Luka dan Alberto pun tertarik dan ingin bergabung ke dalam tim Julia. Julia lalu menjelaskan aturan main dalam lomba tersebut, yaitu bersepeda, berenang, dan makan pasta. Sebelum mereka berdua bergabung, Julia mengetes Luka untuk mengendarai sepeda, tetapi Luka tidak bisa mengendarainya. Luka berkata, kalau kita bisa memenangkan lomba ini, kita akan mewujudkan impian kita, yaitu membeli motor Vespa. Lalu Julia menerima mereka sebagai anggota tim. Singkat cerita, Julia mengajak Luka dan Alberto ke rumahnya. Ketika di dapur, Luka melihat banyak tombak ikan milik ayah Julia, yang mana dia adalah seorang nelayan. Ayahnya Julia berambisi untuk bisa menangkap monster laut untuk imbalan. Karena kaget, Luka yang sedang minum tak sengaja memuncratkan air ke wajah Alberto, yang membuat wajah Alberto berubah jadi sisik. Karena hal itu, hampir saja wujud asli mereka ketahuan. Setelah selesai makan, ayah Julia memanggil Julia dan berkata bahwa keuangan mereka sedang tidak stabil dan tangkapan ikan juga sangat sedikit. Dengan itu, ayahnya tidak bisa membayarkan uang pendaftaran lomba. Mendengar hal itu, Luka menawarkan dirinya untuk membantu ayahnya Julia menangkap ikan. Dengan senang, ayahnya Julia pun menerima tawaran itu. Setelah itu, Julia memperlihatkan rumah pohon pada Luka dan Alberto untuk mereka berdua bermalam. Di sisi lain, kedua orang tua Luka akhirnya naik ke daratan untuk mencari Luka. Mereka berdua pun kaget karena mereka berubah wujud jadi manusia ketika berada di daratan. Di pagi harinya, ketika bangun tidur, Luka dan Alberto kaget karena mereka dalam keadaan wujud aslinya. Itu disebabkan hujan yang mengguyur mereka. Sebelum ketahuan, mereka langsung bersembunyi dan mengeringkan badannya agar bisa berubah lagi jadi manusia. Setelah itu, ayahnya Julia mengajak Luka dan Alberto untuk menangkap ikan di laut. Berkat bantuan mereka berdua, akhirnya pada hari itu ayahnya Julia menangkap banyak ikan. Karena hal itu, ayahnya Julia bisa membayarkan pendaftaran lomba. Di tempat lain, kedua orang tua Luka mengambil pakaian di jemuran orang lain agar terlihat seperti manusia biasa. Saat Julia ingin mendaftar lomba, ada Ercole dan kawan-kawannya yang mengambil uang milik Julia. Ketika itu, Luka bilang bahwa kumis Ercole mirip seperti kumis lele. Orang-orang di sana yang mendengarkan itu menertawakan Ercole. Lalu Ercole memberikan kembali uang Julia ke Luka dan berkata akan mengalahkan tim Julia di perlombaan. Singkat cerita, Luka, Alberto, dan Julia mulai berlatih untuk perlombaan. Saat Julia berlatih berenang, datanglah Ercole dengan perahu yang hampir menabraknya dan mencipratkan air ke wajah Alberto. Seketika, wajah Alberto berubah lagi ke wujud aslinya. Sebelum ketahuan Julia, Luka menutup Alberto dengan kain.
Kembali ke orang tuanya Luka, mereka menceburkan satu persatu anak-anak yang ada ke dalam kolam air mancur agar ketahuan wujud asli Luka. Dari kejauhan, Luka melihat kedua orang tuanya berada di kota. Malamnya, Luka bercerita pada Alberto kalau dia melihat kedua orang tuanya, dan Alberto menjawab kalau itu tidak mungkin. Julia pun datang dan ikut duduk bersama. Ketika itu, ayahnya Julia mengajak Alberto untuk membantunya. Lalu Julia bertanya pada Luka, kenapa dia sangat ingin sekali memiliki Vespa. Luka menjawab kalau dia ingin bisa kemana saja dengan bebas dan ingin melihat ikan di langit. Julia berkata kalau yang dilihat Luka di langit itu bukanlah ikan melainkan bintang. Lalu Julia mengajak Luka untuk menggunakan teleskop agar bisa melihat bintang lebih dekat. Di dalam kamar, Julia banyak menjelaskan banyak hal pada Luka. Luka pun sangat tertarik sampai-sampai dia ingin bersekolah. Tak lama, datanglah Alberto dari jendela untuk mengajak Luka melihat Vespa impiannya di suatu toko. Di sana terlihat Alberto mulai cemburu karena kedekatan Luka dan Julia. Di perjalanan, Luka menceritakan apa yang telah dipelajarinya dari Julia. Dan Luka bilang dia ingin bersekolah, tetapi Alberto bilang kalau monster laut tidak akan bisa bersekolah. Lalu datanglah Ercole dan kawan-kawannya meledek Luka dan Alberto. Kawan-kawan Ercole memegangi Alberto, dan Ercole memukulnya karena masih merasa kesal. Lalu Luka menodongkan tombak agar Ercole mau melepaskan Alberto. Besoknya mereka mulai kembali latihan karena waktu perlombaan sudah sangat dekat. Di sisi lain, kedua orang tuanya Luka mulai putus asa karena tak jua menemukan Luka, dan ibunya sadar bahwa dia terlalu protektif. Tak lama, terlihat Luka lewat di depan orang tuanya. Luka yang mengetahuinya langsung mengayuh sepedanya dengan kencang agar bisa kabur dari orang tuanya. Saat Luka akan latihan di jalan menurun, Alberto kesal karena Julia selalu mengatur. Akhirnya, Alberto menaiki sepeda dan mengendarainya bersama Luka dengan kencang sampai tercebur ke laut. Saat sudah berada di pantai, Luka merasa kesal pada Alberto karena dia sangat arogan. Alberto pun tak terima dan mereka mulai bertengkar. Lalu Julia menghampiri mereka berdua dan senang karena Luka dan Alberto masih selamat. Karena semakin cemburu melihat Luka dan Julia, Alberto mengakui bahwa dirinya dan Luka adalah monster laut. Lalu Alberto membuktikannya dengan menceburkan diri ke laut dan berubah menjadi wujud aslinya. Ketika itu, Luka langsung berteriak monster laut kepada Alberto. Hal itu membuat Alberto merasa dikhianati Luka dan Alberto pun pergi. Ketika di rumah, ayahnya Julia menanyakan keberadaan Alberto. Luka bilang kalau Alberto pergi entah kemana dan tidak ingin dicari. Lalu ayahnya Julia hendak pergi mencari Alberto. Tiba-tiba Julia menyiram segelas air pada Luka dan membuat Luka ketahuan wujud aslinya. Julia pun menyuruh Luka untuk pergi karena sangat berbahaya jika Luka ketahuan wujud aslinya oleh orang-orang. Setelah itu, Luka pergi ke pulau seberang menemui Alberto untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada Alberto. Dan Luka pun bilang akan memperbaiki semuanya dengan cara menjadi juara di lomba Porto Rosso. Keesokan harinya, Luka mendaftarkan dirinya sendiri dan memisahkan diri dari Julia. Pada saat lomba renang, Luka terlihat memakai kostum selam yang besar agar wujud aslinya tidak ketahuan. Setelah itu dilanjutkan dengan lomba makan pasta. Lalu yang terakhir dilanjutkan dengan lomba balap sepeda. Luka dengan kerja kerasnya, dia berhasil mengungguli para peserta lain termasuk Ercole. Tapi sayangnya ketika Luka memimpin di depan, turunlah hujan dan Luka pun menepi karena takut berubah wujudnya. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah Alberto yang membawakan payung untuk Luka. Namun ketika Alberto berlari, Ercole menendang Alberto sampai terjatuh, sehingga dia terkena air hujan dan berubah menjadi monster laut. Ercole yang melihat wujud Alberto sebenarnya langsung melemparkan jaring untuk menangkap Alberto. Tak tega melihat sahabatnya disakiti, Luka pun melajukan sepedanya dengan kencang dan menggapai Alberto. Luka terus mengayuh sepedanya agar bisa terhindar dari kejaran Ercole. Saat Ercole berada tepat di depan Luka dan Alberto, dia bersiap untuk menombak. Lalu datanglah Julia yang menabrakkan dirinya ke sepedanya Ercole. Ercole dan Julia pun terjatuh. Melihat Julia yang terjatuh, Luka dan Alberto pun berhenti untuk menolong Julia. Saat Luka dan Alberto dikepung orang-orang yang ingin menangkapnya, ayahnya Julia mengangkat tangan Alberto dan berkata bahwa mereka adalah pemenangnya karena sepedanya telah melewati garis finish. Karena hal itu, sikap warga terhadap monster laut menjadi berubah. Keluarga Luka pun di sana terlihat menampakkan wujud aslinya dan bangga kepada Luka.
Akhirnya, Luca dan Alberto bisa mewujudkan impiannya untuk mendapatkan Vespa. Saat malam, mereka merayakan kemenangan Luca dan Alberto dalam perlombaan. Ibunya Luca khawatir kalau Luca tidak akan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Lalu neneknya berkata, sebagian orang akan bisa menerima Luca apa adanya. Singkat cerita, Luca dan Alberto mengantar Julia ke stasiun. Julia harus kembali bersekolah dan tinggal bersama ibunya karena liburan telah berakhir. Luca nampak sedih, namun tak disangka Alberto telah menjual motor Vespanya dan uangnya dibelikan tiket untuk Luca agar bisa pergi bersama Julia. Tiba-tiba orang tua Luca datang dan mengizinkannya untuk bersekolah bersama Julia. Luca mengira Alberto akan ikut bersamanya. Mereka pun saling berpelukan dan menangis karena akan berpisah. Ketika kereta melaju, Alberto berlari dan menyemangati Luca. Di kereta, terlihat Luca yang menikmati perjalanannya dan film pun tamat. Terima kasih ya sob telah menonton video ini. Jangan lupa terus support HiView agar bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.